Untuk setiap kilometer jalan raya pos Jawa, 1000 nyawa melayang. Jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan ini dibangun di atas pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan mitos, tapi kenyataan pahit yang tercatat dalam sejarah. Setiap lembar dokumen tua menyimpan kisah duka dan kehilangan. Di bawah aspal dari Anyer sampai Panarukan terhampar cerita yang ditulis dengan darah dan air mata. Setiap tetes hujan yang jatuh di jalan ini seolah membawa kembali kenangan pahit masa lalu. Jalan ini dibangun bukan untuk kenyamanan, tapi sebagai monumen kekejaman Herman Willem Daendels. Ia memerintahkan pembangunan tanpa belas kasihan, hanya demi ambisi dan kekuasaan. Bayangkan 1000 kilometer jalan yang dibelah melalui hutan dan gunung, hanya dengan cangkul, sekop dan tangan kosong. Alam yang liar dan ganas menjadi saksi bisu penderitaan mereka. Mereka bukan pekerja yang dibayar, mereka dipaksa bekerja, menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Tubuh mereka lelah, jiwa mereka hancur, namun tak ada pilihan selain patuh. Jalan raya pos menjadi kuburan terbuka, saksi bisu dari babak kelam dalam sejarah kita. Setiap meter jalan menyimpan jerit dan air mata yang tak terdengar. Daendels kadang disebut sebagai pembaharu, tapi kita harus melihat lebih dalam. Di balik gelar itu ada luka yang belum sembuh. Warisan dia bukan modernisasi, tapi penyalahgunaan kekuasaan dan perendahan martabat seluruh penduduk. Rakyat dipaksa tunduk, harga diri mereka diinjak-injak. Gema kekejaman itu masih membentuk tanah dan ingatan kita. Setiap kali kita melintasi jalan ini, kita berjalan di atas sejarah yang penuh luka. Memahami harga sebenarnya dari jalan ini mengungkap dalamnya luka kolonial. Luka yang diwariskan dari generasi ke generasi, tak mudah hilang. Jalan itu diaspal dengan batu, tapi disemen dengan tulang-tulang mereka yang meninggal. Setiap batu adalah saksi bisu pengorbanan yang tak ternilai. Ini bukan hanya cerita dari masa lalu, ini adalah peringatan. Agar kita tak melupakan harga kemajuan yang dibayar dengan nyawa, kita harus mempertanyakan cerita yang kita warisi dan mencari kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Hanya dengan begitu, kita bisa belajar dari sejarah. Jalan Raya Pos berdiri sebagai bukti harga dari ambisi yang tak terkendali. Ini adalah cerita mereka, dan juga peringatan bagi kita semua untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Siapa sebenarnya Herman Willem Daendels? Sosok yang dikenal sebagai Marsekal Besi. Ia bukan sekadar administrator kolonial biasa, melainkan seorang pemimpin militer yang keras, dikirim ke Jawa pada tahun 1808 oleh saudara Napoleon, dengan misi mempertahankan pulau ini dari ancaman Inggris yang semakin dekat. Bagi Daendels, Jawa hanyalah benteng strategis, bukan tanah air bagi jutaan penduduk yang telah lama hidup di sana. Ia muak dengan sistem kolonial lama yang dianggapnya lemah, lalu menerapkan disiplin militer dan kekuasaan mutlak tanpa kompromi. Daendels memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya, membongkar sistem pemerintahan lokal, dan memerintah layaknya seorang diktator yang tak mengenal ampun. Para raja Jawa dijadikan bawahan, sementara rakyatnya hanya dipandang sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi. Sifat Daendels yang mudah meledak dan efisiensinya yang kejam membuatnya tak segan menggunakan cara apapun demi mencapai tujuannya. Ribuan nyawa dikorbankan dalam proyek-proyek besar, dan baginya, semua itu hanyalah harga yang harus dibayar demi ambisi kolonial. Kedatangan Daendels menandai awal dari era kolonial yang sangat brutal dan penuh penderitaan bagi rakyat Jawa. Ia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan atau budaya lokal. Kesetiaannya hanya kepada kepentingan Eropa dan kekuasaan kolonial. Bagi Daendels, rakyat Jawa hanyalah pion dalam permainan geopolitik besar yang terjadi jauh di luar tanah mereka sendiri. Pola pikirnya yang dingin dan penuh perhitungan menjadi alasan utama di balik kekejaman luar biasa yang ia lakukan selama masa pemerintahannya. Bagi Daendels, orang-orang yang ia perintah bukanlah manusia seutuhnya, melainkan alat semata untuk mewujudkan proyek-proyek besar kolonial yang ambisius. Obsesi Daendels dengan pertahanan mendorongnya untuk membangun benteng, galangan kapal, dan barak. Semuanya membutuhkan tenaga kerja besar-besaran dan sumber daya yang luar biasa. Ambisinya bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga mengubah lanskap sosial dan ekonomi Jawa. Untuk mewujudkan visinya, Daendels menerapkan kerja rodi, kerja paksa dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya di tanah Jawa. Ribuan orang dipaksa meninggalkan rumah dan keluarga demi proyek-proyek besar kolonial.
Desa-desa diperintahkan untuk menyediakan laki-laki. Perlawanan dihancurkan dengan kekerasan. Tidak ada ruang untuk menolak, semua tunduk pada perintah penguasa. Tanah dijual kepada orang luar, menggusur petani lokal, dan menciptakan kelas tuan tanah baru yang loyal pada pemerintah kolonial. Para petani kehilangan hak atas tanah yang telah mereka garap turun-temurun. Pajak dan upeti baru memeras pedesaan hingga kering, membuat kehidupan rakyat semakin berat dan penuh penderitaan. Rasa takut menjadi alat utamanya. Pembangkangan berarti pengasingan atau kematian, seperti yang dialami Sultan Banten. Ketakutan ini menyebar ke seluruh pelosok desa. Rakyat hidup dalam bayang-bayang pejabatnya, yang datang hanya untuk mengambil anak laki-laki, beras, dan tanah. Setiap kunjungan berarti kehilangan baru. Para pria diarak ke tempat-tempat yang jauh, bekerja dari fajar hingga senja, dan dibiarkan mati jika terluka atau jatuh sakit di tengah jalan. Tidak ada upah, tidak ada perawatan, hanya eksploitasi tanpa henti. Mereka diperlakukan seperti alat, bukan manusia. Sistem ini merusak keluarga dan desa, meninggalkan yang rentan untuk berjuang sendiri tanpa perlindungan atau harapan. Pemerintahan Daendels dibangun di atas teror, penghancuran tatanan sosial, dan penderitaan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Proyek Daendels yang paling terkenal, Jalan Raya Pos, adalah perjalanan maut sepanjang 1000 km. Diperintahkan untuk dibangun dalam setahun, itu menuntut pengorbanan manusia yang mustahil. Para pekerja menghadapi hutan, rawa, penyakit, dan kelaparan hanya dengan alat-alat primitif. Mandor mencambuk yang lemah, mayat-mayat berjejer di sepanjang jalan. Secara resmi, 12.000 orang meninggal, tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Setiap bupati dipaksa untuk memenuhi kuota, meneruskan beban kepada kepala desa. Udara dipenuhi kematian. Jalan itu menjadi simbol tirani. Bagi Daendels, itu adalah jalan raya strategis. Bagi rakyat, sungai kesedihan. Setiap batu adalah bukti penderitaan. Setiap jembatan adalah monumen kehilangan. Jalan itu menghubungkan kota-kota, tetapi memisahkan keluarga selamanya. Warisan dia adalah trauma dan kesedihan yang masih terasa hingga hari ini. Penderitaan itu bersifat pribadi. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Sumedang, perlawanan Pangeran Cornel tidak dapat menghentikan kematian di Cadas Pangeran. Sejarah lisan menceritakan tentang wanita yang menunggu suami yang tidak pernah kembali, anak-anak tumbuh tanpa ayah. Pria-pria diambil di malam hari, tidak pernah terlihat lagi. Kuburan massal menjadi bekas luka yang tak bertanda. Ancaman kerja paksa menumbuhkan rasa takut dan ketidakberdayaan. Rezim kolonial menjadi kehadiran yang kejam dan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah ini mengubah statistik menjadi tragedi. Keluarga menjual segalanya untuk menyuap pejabat, berharap menyelamatkan putra-putra mereka. Ini bukan kekejaman yang terisolasi, ini adalah eksploitasi sistematis yang menghargai jalan di atas nyawa manusia. Pemerintahan Daendels menghancurkan Jawa, populasi menurun, kelaparan menyebar karena ladang tidak terurus. Penyakit dan kelaparan menyusul, memperdalam tragedi. Bekas luka psikologis sangat dalam, mengajarkan orang bahwa hidup mereka bisa dibuang. Kepemimpinan tradisional hancur, digantikan oleh rasa takut dan paksaan. Komunitas-komunitas menjadi terpecah-pecah dan tidak berdaya. Biaya sebenarnya tidak terukur, tubuh bisa dihitung, tetapi bukan hati yang hancur. Daendels memerintah hanya 3 tahun, tetapi luka yang dia timbulkan akan bertahan selama beberapa generasi. Ambisinya meninggalkan luka di jiwa bangsa. Kekejaman Daendels meninggalkan bekas luka permanen, secara fisik di Jalan Raya Pos, dan secara psikologis pada rakyat. Jalan itu adalah pengingat 1000 km tentang kebrutalan kolonial. Metode Daendels menyiapkan panggung untuk eksploitasi yang lebih besar oleh penguasa kolonial berikutnya. Sistem yang dia ciptakan, kerja paksa, kontrol terpusat, menjadi cetak biru untuk penindasan di masa depan. Zaman Daendels menjadi tolok ukur kekejaman, memicu perlawanan dan membentuk identitas nasional. Kisah dia adalah peringatan modernisasi tanpa kemanusiaan, adalah barbarisme. Kemajuan harus dinilai dari dampaknya pada orang, bukan hanya rekayasanya. Ingatan akan tirani Daendels adalah pelajaran tentang harga kekuasaan yang tak terkendali. Jalan itu lebih dari sekadar infrastruktur, itu adalah bekas luka dan sebuah cerita. Waktu Daendels di Jawa berakhir setelah 3 tahun.
Dipanggil kembali ke Eropa, proyek besarnya menjadi tidak berarti karena invasi Inggris. Dia meninggalkan bukan benteng, tapi rakyat yang trauma dan miskin. Di Indonesia, dia dikenang sebagai tukang jagal, bukan pembangun. Sejarah Eropa mungkin menyebutnya administrator yang cakap, tetapi ini mengabaikan penderitaan yang dia sebabkan. Warisan dia adalah narasi tandingan mitos kolonial, kisah eksploitasi dan kekerasan. Mengingat Daendels adalah pilihan, fokus pada pencapaiannya, atau pada kehidupan yang hancur. Untuk identitas nasional kita harus mengingatnya seperti nenek moyang kita, pembawa kematian dan kesedihan. Warisan dia tertulis dengan darah. Kita menceritakan kisah ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, tapi untuk belajar. Warisan Daendels memperingatkan kita tentang bahaya kekuasaan yang tak terkendali dan ambisi tanpa empati. Bagi generasi muda, sejarah ini adalah warisan penting, pengingat akan harga yang dibayar untuk kebebasan. Mengingat para korban menghormati pengorbanan mereka dan menjaga ingatan mereka tetap hidup. Sejarah bukan hanya akademis, itu adalah keadilan dan ingatan. Biarkan Jalan Raya Pos menjadi ruang kelas, pelajaran 1000 km tentang kemanusiaan. Dengan tidak pernah melupakan, kita mendapatkan kejelasan untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Masa lalu bukanlah beban, melainkan kompas yang membimbing kita maju.